Shalom jemaat sekalian. Atas nama Majelis Jemaat Protestan Perki Den Haag, kami mengucapkan selamat datang dan bertemu kembali di ibadah minggu kami. Dan juga untuk jemaat yang mengikuti ibadah online di rumah masing-masing, kami mengucapkan selamat bergabung dan beribadah. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di ibadah Jemaat Protestan Perki Den Haag, hari ini kami mengucapkan selamat datang. Selamat datang untuk Mbak Hesti dan Daphne, welcome. Selamat datang di ibadah kita pada hari ini. Dan puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana setelah selama 3 bulan kita mengikuti atau mengadakan ibadah online di rumah masing-masing, dan pada akhirnya hari ini kita dapat bersekutu kembali untuk bersama-sama memuji dan memuliakan namanya. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Saudara Michael Patawala dan iringan puji-pujian dibawakan oleh Ibu Natali Saabah. Di dalam ibadah kita akan mengikuti protokol yang berlaku saat ini, antara lain tentang puji-pujian atau nyanyian bersama. Berhubung peraturan yang tidak memperbolehkan semua jemaat menyanyikan puji-pujian bersama dan hanya musik atau instrumen, dan 2 orang yang boleh menyanyi, majelis atau jemaat dan pengkhotbah. Oleh karena itu, jemaat dapat mengikuti puji-pujian atau nyanyian di dalam hati dan pikiran masing-masing. Untuk kolekte dapat jemaat masukkan ke dalam kotak yang telah kami sediakan sebelah sana di pintu keluar ruangan ibadah. Kami menyediakan 3 kotak kolekte. Kotak berwarna merah untuk pelayanan pastoral dan diakonia, kotak berwarna ungu untuk kebutuhan kebaktian, dan kotak berwarna coklat untuk persembahan sukarela. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan melalui bank rekening, jemaat dapat mentransfer ke rekening NL 54 INKB 0009 044007 atas nama Protestan Wijkgemeente Perki Den Haag dengan catatan kolekte 0507. Dan pada hari juga poster tidak menjual kopi atau teh dan minuman yang lainnya. Ibu Katima akan menjual kue-kue seperti biasanya. Kue tersebut sudah dibungkus, jadi jemaat dapat membawa pulang kue tersebut dan dapat dinikmati di rumah masing-masing. Pintu masuk seperti biasa di belakang kita. Setelah ibadah, Saudara Michael dan Ibu Diana Aryestanti akan berdiri di samping meja kolektor, dan jemaat dapat memberi salam melalui pintu depan, dan pintu depan ini sebagai pintu keluar dan sekalian pulang. Di dalam memberi salam tidak diperkenankan untuk berjabatan tangan. Dan nanti akan dimulai dengan barisan paling depan dan akan menyusul barisan berikutnya. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilakan berdiri dan mendengar sambil menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan 3. Segala
buat Bapak Ibu jemaat di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah online. Puji Tuhan, hari ini kita dikasih kesempatan lagi oleh Tuhan untuk berada di rumah Tuhan yang kudus ini, untuk bersama-sama beribadah. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita, dan kita mulai ibadah minggu kita di hari ini. Jadilah ibadah kita pada hari ini di dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk. Saya mengundang anak-anak sekolah minggu, jika hari ini ada ibadah sekolah minggu, untuk ke depan. Dan kita akan bersama-sama berdoa sebelum nanti adik-adik pergi ke ruangannya untuk beribadah. Cuma 2 orang. Ayo, yang di belakang. Gugur sekolah minggunya di mana? Ya, oke, kita berdoa ya sebelum adik-adik pergi ke sekolah minggu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak ini. Anak-anak yang dalam masa pertumbuhan, mereka sudah datang untuk belajar mengenal Engkau. Kami mohon Tuhan, teruslah berjalan dengan anak-anak ini sehingga mereka terus memegang, terus berusaha untuk belajar mengenal Engkau lebih dalam. Kami serahkan ibadah sekolah minggu mereka, dan kami serahkan hidup mereka, sekolah mereka, apapun yang mereka lakukan di rumah mereka maupun dengan teman-teman. Tuhan berkati. Kami serahkan ibadah sekolah minggu anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, selamat sekolah minggu. Tuhan memberkati. Yuk. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nats pembimbing kita hari ini terambil dari Yeremia 1 ayat 5 sebagai respon dari tema ibadah kita hari ini. Apa tugas dari Tuhan untuk aku? Yeremia 1 ayat 5, demikianlah nats pembimbing untuk kita sekalian. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Demikianlah nats pembimbing bagi kita sekalian. Kita akan memuji Tuhan dari Kirim Jemaat nomor 422 sebagai respon terhadap nats pembimbing yang kita sudah dengarkan bersama. Yesus berpesan.
saat ini kita akan bersama-sama mengambil saat teduh untuk bersama-sama merenungkan hidup kita dan bersama-sama kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan sambil kita mengaku setiap kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan. Marilah kita bersatu dalam doa pengakuan dosa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah. Terima kasih untuk udara yang segar. Terima kasih untuk nafas hidup yang masih kami alami, kami nikmati hingga detik ini. Meskipun beberapa bulan yang lalu kami ada dalam masa-masa krisis, tapi terima kasih Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena anugerah Tuhan kami ada sampai detik ini. Dan di saat ini Tuhan, kami mau mengaku dosa kami, karena Engkau tahu kami adalah manusia yang punya banyak kekurangan, yang mempunyai begitu banyak kelemahan. Tak kala itu Tuhan, kami anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu, mengaku akan setiap kesalahan, dosa yang kami lakukan yang melanggar perintah-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Engkau mengasihi kami dan Engkau menerima kami anak-anak-Mu yang selalu mau datang dengan rendah hati mengaku akan setiap kesalahan kami. Dan Engkau akan selalu menerima dan mengasihi kami. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Inilah doa pengakuan dosa kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Jemaat, bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita juga akan dikuatkan dengan berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Demikian berita anugerah dari Tuhan untuk kita sekalian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saya mengundang jemaat berdiri. Dan bersama-sama kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang akan menjadi penuntun dan pembimbing dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Mazmur 90 ayat 12, demikian petunjuk hidup baru. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikianlah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 424 sebagai respon kita atas petunjuk hidup baru yang sudah kita dengarkan bersama. Yesus menginginkan daku. See
jemaat dipersilahkan duduk. Saya persilahkan jika ada persembahan pujian dari majelis jemaat atau pengurus. Kita pause sejenak ya. Oke. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan dikuatkan dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-10. Yeremia pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-10. Tetapi mendahuluinya, marilah kita bersatu dalam doa meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih atas kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk rencana-Mu yang selalu indah, selalu baik bagi kami anak-anak-Mu. Hingga hari ini kami ada di sini, itu juga karena anugerah dan rencana-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan dikuatkan, kami akan belajar dari firman-Mu. Tolong kami Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu, Roh yang suci dan kudus itu dalam setiap hati kami yang hadir saat ini, dan juga bagi jemaat yang ada di rumah yang mendengarkan ibadah online ini. Tuhan, tolong kami, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami dengarkan, kami renungkan, dan kami akan belajar bersama ini akan menjadi kekuatan dan penuntun bagi kehidupan kami. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Setiap kata, setiap firman yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, kami mohon biarlah itu hanyalah kuasa Roh Kudus. Biarlah hanya hikmat Allah yang berkata-kata melalui bibir mulut hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan dosa ini ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami, dan kami semua hari ini siap untuk dihibur, untuk mendengar, dan untuk dikuatkan dan belajar bersama dari firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini akan diambil dari Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan 10. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku. Bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah memutuskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Shalom. Shalom. Oh, kalau shalom bisa ya, tidak bisa. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini setelah 3 bulan kita di karantina, dan atas penyertaan Tuhan hari ini kita ada di sini. Dan saya lihat setelah corona, oma, opa, om, tante makin cantik aja ya, makin ganteng ya. Itu Oma Nice, wah tambah cantik saya lihat ya. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Jadi corona ini juga ternyata membawa dampak yang positif ya. Kita bisa banyak waktu dengan keluarga. Kemudian saya lihat banyak sekali wajah-wajah makin fresh, puji Tuhan. Nah, karena kita tidak bisa menyanyi, saya ingin kita lihat kanan kiri dan kasih senyum yang paling manis ya.
ke kanan kiri. So. Ya Bapak Ibu, puji Tuhan. Semoga minggu-minggu depan kita sudah boleh memuji Tuhan ya. Ya Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin kita mulai dengan merenungkan sebuah pertanyaan reflektif. Apa tujuan hidupku? Apa tujuan hidup saya? Apa tugas yang Tuhan titipkan untuk saya? Bapak Ibu, pertanyaan ini merupakan sebuah pertanyaan reflektif yang sangat penting untuk kita renungkan bersama. Mengapa Bapak Ibu? Ada yang tahu mengapa? Ada dicontekan ya. Ya, mengapa? Karena hidup kita hanya sementara. Ya, saya ilustrasikan kalau misalnya kita orangnya semua tinggal di Belanda. Dan biasanya musim panas, musim panas seperti ini kita biasanya pulang ke Indonesia, betul ya. Tapi karena corona ya saya nggak bisa pulang akhirnya. Tapi kita tidak akan tinggal selamanya di Indonesia. Kita mungkin akan paling lama 1 bulan, 2 bulan, atau paling lama 3 bulan tinggal di Indonesia. Dan setelah itu kita harus kembali ke Belanda. Betul toh? Nggak mungkin tinggal selamanya toh? Kecuali udah dapat yang lain di sana. Ya, tapi Bapak Ibu, kita harus kembali ke Belanda karena rumah kita ada di Belanda sini. Rumah kita bukan di Indonesia, rumah kita ya mungkin rumah keluarga, rumah saudara. Bapak Ibu, begitu juga dengan hidup kita. Kita manusia tidak akan tinggal selamanya di dunia ini. Itu adalah sebuah kebenaran yang kita semua harus sadari sejak dini, bahwa kita tidak akan tinggal selama-lamanya di dunia ini. Suatu hari kita akan dipanggil pulang oleh Tuhan yang menciptakan kita manusia, yang menghadirkan kita di dunia ini. Karena dunia ini tadi saya bilang bukan tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Mungkin kita sekarang masih menikmati hidup, masih santai, tapi kita harus ingat ini bukan rumah kita yang sesungguhnya. Tapi Bapak Ibu, kita kadang jarang atau mungkin tidak pernah merenungkan apa sebenarnya tujuan hidup saya. Apa sebenarnya tugas yang Tuhan titipkan untuk saya lakukan selama saya ada. Selama saya diizinkan Tuhan untuk bernafas. Selama saya diizinkan Tuhan untuk hidup di dunia ini. Apa sebenarnya tugas yang Tuhan ingin saya lakukan? Bapak Ibu, pertanyaan ini penting dan harus terus kita renungkan. Bukan hari ini saja, tapi terus setiap hari kita renungkan. Sehingga nafas kehidupan yang masih kita nikmati hari ini, hidup yang masih kita nikmati sampai hari ini, yang masih Tuhan percayakan untuk kita nikmati sampai hari ini, bukan menjadi sebuah hidup yang biasa saja. Atau menjadi hidup yang ya begitu-begitu aja. Atau menjadi hidup yang tidak ada tujuannya. Menjadi hidup yang tidak jelas, yang tidak ada harapan. Karena kita lupa untuk merenungkan apa sebenarnya tujuan hidup saya. Apa sebenarnya tugas Tuhan untuk saya. Bapak Ibu, merenungkan pertanyaan apa tujuan hidupku, apa tujuan saya, apa yang Tuhan ingin saya lakukan, apa yang Tuhan percayakan untuk saya, bukanlah sebuah pertanyaan yang sederhana. Pertanyaan ini harus kita renungkan setiap hari, setiap detik, setiap kita punya waktu. Renungkanlah pertanyaan ini. Karena kenapa Bapak Ibu? Setiap kita yang hadir, yang diizinkan Tuhan untuk hadir di dunia ini, Tuhan punya tujuan. Tuhan punya rencangan khusus untuk masing-masing kita. Untuk saya,
untuk Karipka, untuk Omawis, untuk semua masing-masing, untuk Tante Ana, semuanya masing-masing punya tugasnya yang Tuhan taruh, yang Tuhan percayakan. Mungkin sampai detik ini kita masih bingung, Bapak Ibu, atau kita tidak tahu sebenarnya apa sih tujuan hidup saya. Apa sih tujuan hidup kita? Kenapa kita harus ada sampai hari ini? Apa sebenarnya tugas yang Tuhan ingin kita lakukan selama kita masih bernafas? Seperti saya bilang tadi Bapak Ibu, bahwa menemukan tujuan hidup dan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita merupakan sebuah pergumulan dan perjalanan hidup spiritual yang panjang. Dan Bapak Ibu, melalui firman Tuhan yang kita baru saja baca dari Yeremia, kita akan hari ini belajar dari Nabi Yeremia, seorang nabi yang saat itu sangat muda, mungkin seperti saya ya, masih muda. Saya nggak tahu, tidak ditulis saat dia dipanggil itu dia umur berapa, tapi dibilang dia masih sangat muda. Tapi dia dipilih Tuhan, Bapak Ibu. Padahal dia bukan orang yang hebat, bukan orang yang terkenal, bukan pemimpin juga, dan juga usianya sangat muda. Yang mungkin kita bilang, ya bagaimana mungkin anak muda memimpin bangsa Israel yang sangat keras kepala saat itu. Dan mungkin saat itu Yeremia pun, Bapak Ibu, belum tahu sebenarnya apa tujuan hidupnya. Apa sebenarnya tugas yang Tuhan ingin dia lakukan saat itu, dia belum tahu. Dan mungkin sama seperti kita yang mungkin masih belum mengerti apa sebenarnya tugas yang Tuhan ingin saya dan saudara lakukan. Tapi Bapak Ibu, ayat 5 firman Tuhan hari ini, Tuhan katakan untuk Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu, ayat ini dengan jelas ingin menunjukkan bahwa Tuhan punya rencana dan tujuan yang jelas ketika Tuhan menghadirkan seorang yang bernama Yeremia. Bahkan dikatakan sebelum Yeremia ada dalam rahim, dalam kandungan ibunya, Tuhan sudah tahu dia. Tuhan sudah merencanakan dan sudah ada tugas khusus untuk Yeremia, yaitu dia akan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dan Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini bukan hanya untuk Yeremia. Yeremia sudah tidak ada ya ribuan tahun yang lalu. Sekarang Yeremia yang sekarang ya kita lah sekarang. Bapak Ibu, firman ini bukan hanya untuk Yeremia tapi juga untuk saya dan Bapak Ibu sekalian. Dan kita bisa ganti nama kita masing-masing ya. Entah itu siapa, Tante Sinska atau Kak Swasti atau Kak Rimbun, ganti namanya masing-masing. Yeremia dihapus, diganti dengan nama-nama kita masing-masing. Yeremia sudah tidak ada, tapi kitalah Yeremia yang saat ini ada. Dan kita semua Bapak Ibu, tanpa terkecuali, kita mungkin berpikir bahwa tugas menjadi nabi bagi bangsa-bangsa adalah tugas seorang pendeta, ya. Menjadi nabi bagi bangsa-bangsa adalah tugas kita semua Bapak Ibu. Bukan hanya pendeta. Saya garis bawahi sekali lagi, semua kita. Bukan hanya pendeta, bukan hanya majelis, bukan hanya pengurus, bukan hanya penginjil. Semua kita tanpa terkecuali. Bapak Ibu, kebenarannya adalah sebelum orang tua kita memikirkan untuk membuat kita, ya mungkin ada di sini orang tuanya sudah tidak ada ya. Udah umur 80, Oma Kori mungkin orang tuanya sudah tidak ada. Udah Oma sekarang umurnya udah 80-an, pasti orang tuanya sudah lebih dari itu, ya. Tapi sebelum
orang tua kita memikirkan untuk membuat kita sebelum kita ada di rahim ibu kita, Tuhan sudah tahu kita. Tuhan sudah memikirkan kita. Tuhan sudah merencanakan kita dan memilih kita untuk hadir di dunia, untuk melakukan tugas yang Dia percayakan untuk kita masing-masing. Bapak Ibu, kalau kita belajar biologis, Kak Swasti mungkin lebih tahu, dokter ya. Sperma dari seorang laki-laki yang bertemu dengan telur dari seorang perempuan jumlahnya jutaan, ya. Jumlah sperma itu jutaan. Tapi yang berhasil dibuahi dan akhirnya menjadi janin hanya satu, yaitu saya dan Bapak Ibu. Dan ini hal yang kadang kita lupa, bahwa sejak awal kita sudah dipilih Tuhan. Kalau bukan kita, tidak ada saya di sini, tidak ada. Kalau sperma yang lain, benih yang lain yang berhasil, bukan saya, bukan Karimbun, bukan siapa di sini, orang lain. Tapi kita tahu kita dipilih, makanya kitalah yang berhasil terbuahi. Dan adalah kita sampai hari ini. Dan kita harus bersyukur bahwa kita terpilih, Bapak Ibu. Kita tidak hanya dipilih, tapi juga ditentukan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bukan hanya pendeta, Bapak Ibu ya. Semua kita. Yeremia adalah bagian dari sejarah masa lalu, sejarah Alkitab. Tapi kita adalah Yeremia masa sekarang. Tapi kalau kita baca ayatnya yang ke-6, Yeremia menjawab Allah. Bukan hanya Yeremia, tapi juga mungkin kita akan menjawab yang sama. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Di sini Yeremia mengakui bahwa dia masih muda. Dia belum punya banyak pengalaman. Dia tidak pandai berbicara. Mungkin juga bagi ukuran orang saat itu, orang Israel saat itu, Yeremia bukanlah orang yang cocok, atau orang yang mampu sebenarnya, yang tidak mampu sebenarnya untuk menjadi seorang nabi bagi bangsa Israel yang besar dan keras kepala. Kita mungkin juga akan memberikan jawaban yang sama, Bapak Ibu, sama seperti Yeremia. Ketika kita misalnya dipilih untuk menjadi pengurus jemaat, ya, atau kita dipilih untuk menjadi majelis jemaat, atau mungkin ketika kita dipilih untuk membuka ibadah, atau mungkin ketika kita dipilih untuk pemandu liturgi atau musik, atau kita mungkin dipilih untuk tim telawat yang mengunjungi orang-orang sakit, atau tim kerohanian, atau dipilih menjadi guru sekolah minggu, atau kita dipilih menjadi panitia-panitia hari besar seperti Natal atau Paskah atau hari keluarga dan acara gerejawi besar lainnya. Kita bisa saja menolak, atau mungkin sering menolak dengan alasan kita tidak bisa, kita tidak pandai berbicara, kita belum punya banyak pengalaman, kita masih muda, kita tidak terlalu punya banyak pengetahuan Alkitab yang cukup, kita tidak punya waktu yang cukup, dan masih banyak alasan lainnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang tahu sendiri alasan yang Bapak Ibu sendiri lebih tahu dari saya. Tapi firman Tuhan di ayat 7 dan ayat 8, Tuhan berfirman kepada Yeremia dan juga kepada kita semua, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan untuk Yeremia dan untuk kita. Bapak Ibu, ayat 7 dan ayat 8 dengan jelas ingin menunjukkan bahwa Tuhan tidak meninggalkan Yeremia. Ketika Dia memilih Yeremia, Dia akan menyertai. Ketika Dia memilih kita, Dia akan menyertai.
Tuhan akan memilih dan menyertai orang-orang yang diutus untuk hadir di dunia ini. Dan ilustrasi tadi yang saya katakan pembuahan membuktikan bahwa kita dipilih, Bapak Ibu. Kita dipilih sejak awal. Sejak proses pembentukan biologis kita sudah dipilih oleh Tuhan. Bahkan dibilang sebelum kita ada di kandung ibu kita, Tuhan sudah tahu kita. Tuhan sudah punya rencana dan tugas untuk kita. Bapak Ibu, menjadi nabi bagi bangsa bukan berbicara mengenai kita berkhotbah seperti yang saya lakukan ini, atau bukan berbicara tentang kita harus pergi memberitakan Injil, harus memaksa orang untuk percaya Tuhan Yesus. Tidak, Bapak Ibu. Menjadi nabi bagi bangsa-bangsa bukan berarti setiap hari kita harus pergi ke gereja, kita harus menjadi petugas ibadah, kita harus melayani. Bukan, Bapak Ibu. Melayani, menjadi nabi bagi bangsa-bangsa tidak hanya sebatas itu. Itu juga menjadi nabi, tapi tidak hanya sebatas itu. Lebih dalam dari itu, Bapak Ibu. Hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa melalui peran kita, apapun peran kita. Entah itu sebagai majelis, sebagai pengurus gereja, sebagai petugas ibadah, sebagai tim pelawat, sebagai apalagi guru sekolah minggu, atau mungkin sebagai jemaat biasa, atau sebagai di kantor sebagai staff, atau di tempat kerja, atau di rumah sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak. Apapun peran kita, hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa adalah ketika kita bisa membuat orang yang ada di sekitar kita merasakan kasih Tuhan. Itu adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan sebagai seorang nabi. Ketika kehadiran kita dalam keluarga, di dalam lingkungan kerja, di kantor, ataupun dimanapun, di dalam jemaat sini, membuat orang lain merasa tenang, membuat orang lain merasa sukacita, membuat orang lain merasa damai sejahtera, kita sudah menjadi seorang nabi, Bapak Ibu. Tapi kalau kita membuat suami kita marah, atau kita membuat istri kita jadi ngambek, atau siapapun, Bapak Ibu tinggal sendiri bilang, kita harus refleksi lagi hidup kita. Saya tidak bilang bahwa berarti Bapak Ibu belum menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, tapi hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah bagaimana orang merasakan kasih. Ya, mungkin kita kerja di restoran. Saya dulu juga pernah kerja di restoran. Kita melayani orang, angkat piring dengan kasih senyum yang manis. Kita sudah menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ketika kita mungkin di kantor atau di kerja atau dimanapun, kita bisa kasih teh buat seorang, kita sudah menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ketika kita kasih waktu kita untuk telepon, halo apa kabar Oma Wis, atau Oma Nice, kita sudah menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, Bapak Ibu. Contoh lain misalnya, ketika kita datang menyiapkan ruang ibadah, kita sudah menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Setelah itu orang udah pulang, kita bersihkan tempat ini, kita sudah menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ketika kita kasih waktu kita mengunjungi mungkin oma opa yang sudah lansia, kita sudah menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, Bapak Ibu. Jadi tidak harus berpikir bahwa nabi itu berbicara tentang harus berkhotbah, harus pimpin ini, harus pimpin itu. Semua mulai dari hal yang paling sederhana. Ketika orang yang ada di sekitar kita merasakan kasih, merasakan damai sejahtera, kita sudah menjadi nabi bagi bangsa. Contoh lain yang sederhana juga, Bapak Ibu, kalau kita punya waktu pribadi untuk mendoakan orang lain. Kita kan biasanya mungkin mendoakan kita, keluarga kita, rencana kita, kemauan kita. Tapi ketika kita kasih waktu, bukan hanya untuk berdoa untuk kepentingan kita, untuk keluarga kita, tapi juga untuk orang lain. Dalam pergumulan pribadi kita, kita sudah menjadi nabi bagi bangsa-bangsa.
Ketika kita menjadi berkat bagi sesama dalam bentuk apapun, terutama dalam masa-masa sulit COVID-19 3 bulan yang berlalu, dan mungkin sampai saat ini, kita mungkin lakukan sesuatu yang sederhana buat orang lain, sehingga orang itu merasakan kasih Tuhan lewat hidup kita. Kita telah menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Terakhir Bapak Ibu, saya katakan bahwa nabi, menjadi nabi bagi bangsa-bangsa bukan tugas pendeta, bukan tugas majelis, bukan tugas pengurus. Semua menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, semua kita, itu tugas semua orang yang mengaku percaya sama Tuhan. Dan di ayat 5 dikatakan, di ayat 5 tidak dikatakan, aku telah memilih majelis, aku telah memilih pendeta, aku telah memilih pengurus gereja untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tapi yang dikatakan, apa Bapak Ibu? Aku telah memilih kamu, saya dan saudara. Kita dipilih untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dan dimulai dari hal yang sederhana yang tadi kita sudah bahas. Dengan jelas Bapak Ibu, Tuhan memilih saya dan saudara. Sekarang pertanyaan yang harus kita renungkan bersama, bukan hanya hari ini setelah ibadah ini, tapi hari ini, besok, dan seterusnya, sampai nanti kita dipanggil Tuhan. Yang harus kita renungkan terus adalah apa tugas yang Tuhan percayakan untuk aku lakukan selama aku masih diizinkan hidup di dunia ini. Ada yang sudah punya hidup 80 tahun, 70, 60, 50. Renungkanlah, kenapa saya ada sampai di usia ini, dan apa tugas Tuhan untuk saya lakukan. Selamat merenungkan, Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama, yang sudah kita belajar bersama, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 424, ayatnya yang kedua dan yang ketiga. Yesus menginginkan kamu. Bapak Ibu jemaat, saya undang berdiri bersama-sama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita di hadapan jemaat dan juga di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat silakan duduk. Bapak Ibu, kalau saya tanya satu hal, saya tiba-tiba muncul di hati saya ya pekerjaan Roh Kudus lah. Kalau kita lihat sekitar kita, kira-kira saat ini yang lagi menjadi nabi bagi bangsa-bangsa siapa? Hah? Kalau lihat kiri kanan, kita semua ya betul. Ada, tapi hari ini saya melihat ada dua orang di sini yang sebenarnya melakukan tugas menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, Nuki dan Aldo, ya. Itu hal sederhana, tapi mereka menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, ya. Yang kita mungkin tidak pernah appreciate, kita mungkin anggap biasa, but they do their best untuk supaya ini didengarkan banyak orang. Itu adalah menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi kita tidak harus pikir bahwa menjadi nabi bagi bangsa-bangsa itu saya yang harus berkhotbah, saya harus mendoakan orang. Mulailah dari hal yang sederhana. Ketika orang diberkati, ketika orang merasakan kasih Tuhan, kita sudah menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Amin. Kita semua ya, bukan hanya mungkin dan nabi, kita semua. Ya Bapak Ibu, kita akan bersatu hati dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa, yang indah, bahwa Engkau telah memilih kami, bahkan sebelum kami ada di kandungan orang tua kami, bahkan sebelum orang tua kami memikirkan kami, Tuhan sudah memikirkan kami. Tuhan sudah mempunyai rencana untuk kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memilih kami. Kamilah yang berhasil hadir di dunia ini. Terima kasih untuk kasih-Mu. Dan jika kami sampai hari ini masih bernafas, kami tahu bahwa Engkau masih punya tugas khusus untuk setiap kami. Tanggal itu Tuhan, tolong kami Tuhan, sehingga kami mau terus bergumul dan terus mencari apa tugas, apa sebenarnya tujuan yang Tuhan mau ingin kami lakukan ketika kami masih diizinkan Tuhan untuk bernafas hingga detik ini. Terima kasih untuk firman yang hidup, yang luar biasa yang sudah kami dengarkan ini. Kiranya firman ini dapat jatuh di tanah hati kami yang subur, bertumbuh dan berbuah. Kami tahu kami manusia yang berdosa Tuhan. Kami mungkin terus belajar dan bergumul untuk praktek firman ini dalam hidup kami. Tapi kami mohon Tuhan, tolong kasih kami kekuatan, sehingga kami mau terus pelan-pelan berjalan dengan Engkau, menemukan tugas kami, menemukan tujuan Tuhan menghadirkan kami dalam dunia ini. Sehingga hidup kami bukan hidup yang biasa-biasa saja, tapi hidup kami menjadi hidup yang bermakna, hidup yang menjadi berkat, hidup yang membagikan kasih-Mu bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus, saat ini bersatu hati kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, dan dalam proses penyembuhan. Ibu Eta, Ibu Noringan, Ibu Pendeta Entelina, Ibu Matuli, Ibu Hester, dan semua jemaat kami yang sakit dalam pemulihan yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Tuhan, tolong jemaat-Mu ini. Engkau adalah dokter yang paling ajaib. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyembuhkan mereka sesuai dengan waktu dan rencana-Mu. Kami mohon Tuhan, berikan mereka kekuatan, sehingga mereka kuat untuk menghadapi setiap sakit yang mereka alami. Obat-obat, mungkin tenaga medis yang mereka gunakan, Tuhan jamah dengan kuasa darah-Mu yang tercurah di kayu salib itu, sehingga mereka disembuhkan dan bisa berjumpa lagi dengan kami, bisa bersama-sama beraktivitas seperti biasanya. Kami berdoa buat keluarga-keluarga mereka, Tuhan kuatkan juga, sehingga mereka kuat untuk melayani saudara-saudara kami yang sakit ini. Tuhan Yesus, kami juga yang berdoa buat yang berulang tahun, Bapak Elko, Tamara, Ibu Swasti, Stefanius,
Mirsya, Ibu Koni, Cafeli, dan semua saudara-saudara kami yang berulang tahun, yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menunjukkan kuasa-Mu. Engkau menunjukkan bahwa Engkau hidup dan berkuasa. Meskipun krisis COVID beberapa bulan yang lalu membuat orang takut, membuat orang khawatir, tapi hari ini kami melihat kuasa-Mu nyata dengan Engkau memberikan 1 tahun lagi anugerah bagi saudara kami, sehingga mereka melewati krisis yang kemarin baru saja terjadi dan mungkin masih terus terjadi. Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan, apapun rencana mereka, Tuhan berkati pekerjaan mereka, pelayanan mereka, aktivitas mereka, Tuhan berkati juga. Apapun yang mereka harapkan, Tuhan berkati. Tuhan berikan mereka sukacita, kekuatan, sehingga mereka terus mengandalkan Tuhan, terus berharap sama Tuhan, karena harapan mereka, karena hidup mereka hanya ada dan dikontrol oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun ini. Kami berdoa juga buat seluruh gereja-gereja yang ada di dunia. Kami juga berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa di Belanda ini Tuhan. Tolonglah kami, tolonglah negara ini, tolongnya para pemimpin, tenaga medis yang terus berjuang dalam menghadapi COVID-19. Tuhan, berkatilah negara ini, berikanlah kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka terus dikuatkan dengan kekuatan, dengan kesehatan, sehingga mereka terus bisa melakukan yang terbaik untuk negara, kedua negara ini dan seluruh negara di dunia ini. Kami berdoa untuk COVID-19 yang kami belum tahu bagaimana kasusnya seperti apa, tapi kami tahu Engkau yang tahu lebih dari kami manusia yang terbatas ini. Kami mohon Tuhan, tolong kami, protek kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami semua tetap sehat, tetap sukacita. Dan kami berdoa buat orang-orang di luar sana yang masih terus mengalami COVID, yang mungkin terbaring di rumah sakit. Tuhan, tolong mereka, berikan mereka kekuatan, sukacita, tenaga-tenaga medis Tuhan, dan dokter semuanya Tuhan berkati, sehingga mereka terus sukacita dan diberikan kekuatan dan kesehatan untuk melayani saudara-saudara kami yang sakit karena COVID ini. Kami serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu, karena hidup kami hanya ada di dalam tangan-Mu, dan Engkaulah satu-satunya penolong kami. Engkau satu-satunya yang mempunyai rencana dan tujuan bagi hidup kami. Tolonglah kami, sehingga dalam perjalanan pergumulan hidup kami menemukan apa tujuan kami dihadirkan di dunia ini. Tuhan Yesus, kami akan menutup doa kami. Kami mau minta banyak, tapi Tuhan tahu lebih banyak daripada yang kami ingin minta. Dan Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Kami akan menutup doa kami ini Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kalau masih ada yang ingin memuji Tuhan, atau sudah tidak ada? Tidak ada ya. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Selama peraturan corona virus berlaku, kami mohon persembahan dimasukkan dalam dos yang tersedia dekat pintu kiri.
atau melalui rekening bank dengan nomor NL 54 INGB 000 9007 atas nama Protestantse Gemeente Perti Nederland, Gemeente Den Haag. Mari kita menyanyi, Rika akan menyanyi dengan Michael dari Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan 3. Hidup kita yang benar. Mari kita mendoakan persembahan kami. Karena anugerah-Mu Bapa begitu besar, kami bersyukur dan berterima kasih padamu ya Bapa, yang hari ini kami boleh berkumpul kembali di rumah-Mu yang kudus ini untuk mendengar firman-Mu yang bagus ini. Terima kasih Bapa untuk bimbingan dan penyertaan-Mu selalu. Bapa, terimalah persembahan kami dan berkatilah semua tangan yang memberi. Semua ini untuk memuliakan nama-Mu dan memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan segera mengakhiri ibadah minggu kita di hari ini. Saya mengundang kita semua berdiri dan bersama-sama kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 426 ayatnya yang pertama dan yang keempat. Kita harus membawa berita.
Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah tiba di penghujung ibadah minggu kita hari ini. Dan puji Tuhan, minggu depan kita juga akan tentunya berkumpul di sini. Marilah kita siapkan dan arahkan hati kita sekalian kepada Tuhan. Dan marilah kita pulang dengan damai sejahtera dan menjadi saksi dimanapun kita berada. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah minggu kita hari ini selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita koma aja. Ibadah kita telah selesai. Marilah kita sama-sama bersahur. Sebelum saya bacakan warta jemaat pada siang hari ini, kami atas nama Majelis dan Jemaat Protestan Perpidenha mengucapkan banyak terima kasih kepada Saudara Michael Fatamala yang telah memimpin ibadah pada siang hari ini, dan juga untuk Ibu Natali, terima kasih telah bersedia mengiringi pujian kami pada siang hari ini juga, dan untuk jemaat yang telah mengambil bagian dalam pelayanan puji-pujian, terima kasih banyak. Dan juga untuk kedua nabi kita yang di belakang layar, kameramen Luki dan Maru, terima kasih. Mungkin pada hari ini ada sedikit masalah dengan teknis, tapi toh kita mengucapkan banyak terima kasih untuk kesediaan Luki dan Aldo pada pelayanan pada siang hari ini. Dan juga tentunya untuk jemaat sekalian yang dengan semangat dengan situasi sekarang ini tetap semangat untuk datang ke gereja untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak. Kiranya Tuhan selalu berserta kita, memberi kita kesehatan dan menjaga kita selalu. Dan untuk pokok doa kita pada minggu hari ini, yaitu berdoa untuk pergumulan di seluruh dunia. Kita tahu situasi dunia saat ini, kita akan mendoakannya dalam doa kita setiap hari. Dan berdoa untuk selalu menerima bimbingan dalam hal pelayanan dan beribadah. Tolong doakan kami juga majelis-majelis yang selalu kadang-kadang mencari jalan bagaimana supaya kita dapat beribadah setiap minggunya. Tolong doakan kami supaya kami dapat diberi kekuatan dan kesehatan dalam menjalankan tugas kami sebagai majelis. Untuk berita dan kegiatan sekitar bulan Juli dan Agustus, kelompok doa dan pendalaman Alkitab berhubung dengan adanya pandemi virus corona beberapa bulan yang lalu, kegiatan ibadah bersama ditiadakan, termasuk kegiatan kelompok doa dan pendalaman Alkitab. Pada saat ini pemerintah Belanda memberikan keringanan dalam hal ini. Kita bisa bersekutu dalam jumlah yang telah ditentukan dan tetap menjaga jarak.
Dengan kesempatan ini kami ingin mengajak kembali para jemaat untuk bersama beribadah, terutama mengadakan kelompok doa dan penelaahan Alkitab. Kami meminta kepada Bapak Ibu sekalian yang bersedia dan yang mau membuka pintu rumahnya untuk kegiatan tersebut dapat memberitakan kepada majelis. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kita selalu dilindungi dan diberi kesehatan. Berhubung dengan adanya peraturan sementara untuk tidak boleh bernyanyi bersama-sama dalam jumlah orang yang banyak dalam beribadah, dengan ini kami juga meminta seorang jemaat atau 2 orang yang bersedia dan mau untuk bernyanyi di ibadah mingguan kita. Jadi bagi jemaat yang bersedia untuk pelayanan menyanyi, puji-pujian, dapat menghubungi majelis dan nanti kami akan membagi pada bagian mana Bapak atau Ibu dapat menyanyikan lagu tersebut dan akan kami beritahukan kembali. Dan untuk tanggal 12 Juli akan diadakan kebaktian perjamuan kudus di Triumph Father Carey tempat kita di sini, di mana kebaktian tersebut akan dipimpin oleh Pendeta Syaf Padekras. Dan demi menjaga kesehatan dan kelancaran jalannya ibadah, kami berharap jemaat mengikuti protokol atau peraturan yang telah kami kirim sebelumnya. Antara lain bahwa jemaat mendaftarkan atau memberitakan kami ataukah jemaat di ibadah minggu yang akan datang akan mengikuti ibadah atau tidak. Jadi supaya kita tahu dan kita dapat menyediakan kursi-kursi dan berapa banyak kursi yang harus kami sediakan. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih. Kebaktian bersama pada tanggal 26 Juli akan diadakan kebaktian bersama dengan Kristus Triumph Father Carey yang dimulai pada pukul 10 bertempat di Kristus Triumph Father Carey di Den Haag di atas, dan ibadah kita pada jam 2 ditiadakan. Ibadah tersebut akan dipimpin oleh Pendeta Jaap van den Akker dan Bapak Pendeta Boerek Olden. Dan seperti saya bicarakan tadi, saya beritakan tadi bahwa jemaat harus memberitakan kepada kami bila akan mengikuti ibadah bersama tersebut. Dan kami dari majelis akan memberitahukan ke majelis Triumph Father Carey berapa jemaat yang akan menghadiri ibadah tersebut. Kebaktian Padang pada tanggal 23 Agustus kami akan mengadakan kebaktian Padang di Deleuze, di mana akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Senjaya, dan kita akan tetap mengikuti peraturan menjaga jarak. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak bawa klece sendiri-sendiri ya. Klece. Tapi kita seperti biasa juga akan menyediakan kursi-kursi, jadi kita bisa mengaturnya seperti biasa. Dan seperti biasa, kalau kebaktian Padang kita akan santap makanan bersama-sama. Jadi kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk dapat membawa makanan atau minuman dan dapat memberitahukan kepada kami majelis. Dan bagi jemaat yang tidak mempunyai kendaraan juga dapat memberitahukan kepada kami. Jadi kami bisa mengatur dengan siapa akan ke sana. Dan yang paling penting apa tadi ya, saya tulis. Dan ini juga paling penting, jika cuaca tidak memungkinkan, kami akan tetap mengadakan kebaktian tapi di sini, di gereja, di tempat ini. Ya. Salah satu majelis kami, Ibu Rimu telah menyediakan cake dan sudah dibungkus. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu sambil memberi salam kepada Saudara Michael Patalawa, memasukkan persembahan dan boleh mengambil satu ya, satu cake. Jadi kalau ngambil 2, kolektornya harus nambahin. Ya. Dan untuk warta jemaat lebih lengkap dan selanjutnya Bapak Ibu dapat membaca di warta jemaat yang telah kami bagikan atau melalui online yang dibagikan. Demikian warta jemaat kita hari ini. Oh ya, lupa, terima kasih. Bunga pada hari ini kita akan berikan kepada Natali yang kita mengucapkan terima kasih untuk kesediaannya yang telah mengiring kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak.
Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Oh, tante, habis libur kemana ini? Lihat di Facebook libur terus. Masih tambah 2 tahun lagi di kampung jadi. Anu tadi. Oke, tapi ini. Iya. Nanti gue kena bunter. Terima kasih tante ibu. Selamat hari Minggu. Oh ya. Oke, selamat hari Minggu. Senang bertemu kembali. Ya. Ya, sampai di Perbiasa Moy berarti pengajarannya bagus. Memberkati sorry ya, tapi senang main gebel ya. Udah mau. Kan first tax later. Ay, spend sugar. Lusin chocolate. Oma sekali Oma sehat ya Oma ya. Kita tak seberapa. Ya, ya. Mau dibungkus kok gini aja. Ini kantong dulu. April. Hey, April. Say hi to Esther because Esther always call me like dia telepon. Ya. Enam aja. Terima kasih, terima kasih. Memberkati Kak, apa kabar? Sudah lama mau lihat ya Kak. Oma, aduh apa kabar Oma? Terima kasih Oma. Oma luar biasa. Sehat-sehat ya Oma ya. Mana kan paketnya? Memberkati Tante. Ini aja nih di sini guys. Nih, Luar biasa ya. Saya. Nabi Nuki dan Nabi Audo. Oh, maaf ya.